Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serapina Elvira Eko. Saya semester 6, program studi ilmu komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah negosiasi. Di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik negosiasi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling membagikan perhatian dan minat untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak tersebut. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sudah melakukan proses negosiasi, seperti kita melakukan proses negosiasi di pasar ketika membeli sayur, atau kita melakukan proses negosiasi di toko ketika membeli pakaian, atau juga kita melakukan negosiasi ketika membuat janji dengan kasih hati, atau membuat hal-hal negosiasi yang lain. Ada beberapa macam teknik negosiasi. Teknik yang pertama yaitu jangan pernah katakan ya pada tawaran yang pertama. Mengapa demikian? Karena jika kita mengatakan ya pada tawaran yang pertama, yang kita anggap harganya pantas, dengan demikian kita telah menutup potensi penghematan yang ada di depan mata kita. Teknik yang kedua adalah mintalah lebih dari apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Maksudnya, seperti ketika kita ingin membeli sebuah laptop dengan harga 5 juta, namun harga yang ditawarkan adalah 5,5 juta. Hal yang perlu kita lakukan adalah menawarkannya dengan harga 4,5 juta. Teknik negosiasi yang ketiga adalah hindari negosiasi yang konfrontatif. Artinya, kita harus bisa bernegosiasi dengan santai tanpa harus melibatkan emosi. Karena jika kita melibatkan emosi, maka bukan kesepakatan yang kita dapat, melainkan rasa malu karena si penjual tidak menyukai sikap atau tingkah laku kita. Teknik negosiasi yang keempat adalah menangani impasse. Impasse adalah kondisi di mana kita benar-benar tidak menyetujui tentang suatu isu atau pokok permasalahan yang mengancam kelanjutan negosiasi kita. Maka hal yang perlu kita ambil yaitu memilih isu lain untuk menggantikan isu pertama yang sama-sama kita perbincangkan. Teknik negosiasi yang kelima yaitu menangani stalemate. Stalemate adalah kondisi di mana kedua belah pihak masih saling berbicara, namun tidak ada kemajuan sedikit pun untuk mencapai kesepakatan. Cara yang perlu kita ambil yaitu mengubah dinamika negosiasi kita dengan salah satu elemen yang lain. Teknik negosiasi yang keenam adalah menghadapi seseorang yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Ketika kita melakukan negosiasi, mungkin saja orang yang berhadapan dengan kita adalah orang utusan, sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang baik. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus benar-benar memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan kita memiliki wewenang untuk memutuskan, sehingga deal atau kesepakatan dapat tercapai dengan baik. Teknik negosiasi yang ketujuh adalah menangani deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana tidak ada kemajuan sehingga kedua belah pihak merasa sangat frustasi dan tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan proses negosiasi tersebut. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah menghadirkan pihak ketiga. Teknik negosiasi yang kedelapan yaitu nibbling. Hal ini terjadi ketika kesepakatan sudah ada, namun pihak lawan masih meminta sesuatu di awal kesepakatan yang tidak disepakati. Hal ini akan merugikan kita. Teknik negosiasi yang kesembilan adalah jangan pernah memberikan tawaran splitting the difference. Splitting the difference adalah nilai tengah tawaran.
Jika kita menawar sebuah sepatu dengan harga 200.000, sedangkan penjual mengharapkan harga 250.000, cenderung kita berpikir bahwa harga yang paling adil adalah 225.000. Namun, keadilan tidak terletak pada hal semacam ini. Semuanya tergantung keahlian kita dalam hal tawar-menawar. Teknik negosiasi yang ke-10 adalah bagaimana meruncingkan konsepsi. Hal ini dilakukan dengan cara menurunkan harga secara terus-menerus kepada pihak lawan sehingga pihak lawan merasa tersinggung dan segera menyetujui kesepakatan kita. Hanya ini saja yang dapat saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.